Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita akan bersama-sama dengan keluarga kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam PPA keluarga. Oleh sebab itu, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini bersama dengan keluarga, kami ingin menerima sapaan firman Tuhan untuk boleh kami renungkan, kami hayati, dan kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-21 yang demikian. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa di dalam setiap diri kita itu memiliki keunikan dan juga nilai maupun kelebihan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lain. Ada cerita, ada 3 ekor hewan, yaitu elang, kura-kura, dan tupai. Kura-kura, tupai, dan juga elang. Si elang pandai terbang, tetapi ketika melihat si kura-kura yang berada di air, dia menyadari dalam hidupnya ternyata tidak bisa berenang. Ada kura-kura yang pandai berenang ke sana kemari di dalam air, tetapi ketika melihat di atas pohon itu ada elang, dia menyadari bahwa dirinya, aku kok tidak bisa terbang. Akhirnya frustasi. Aku ini bisa berenang ke sana kemari di air, tetapi kok aku tidak bisa terbang. Nah, akhirnya dia merasa sedih. Dan ada juga seekor tupai. Tupai adalah hewan yang bisa melompat dari pohon satu ke pohon yang lain dengan begitu cepat. Tetapi ketika melihat di sampingnya ada seekor burung elang, dia berpikir, kenapa aku hanya bisa melompat, tidak bisa terbang seperti burung elang. Akhirnya dia sedih, iri, dan frustasi. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sesuatu yang dilihat yang tidak sesuai atau seperti yang diinginkan atau diharapkan, kalau kita tidak bisa menerima situasi tersebut, akan timbul rasa iri. Rasa iri akan membuat orang menjadi frustasi. Di dalam frustasi orang tidak bisa berpikir. Ketika tidak bisa berpikir, maka kita akan mudah mengalami sakit. Apa pentingnya cerita di atas? Cerita antara seekor burung elang, seekor kura-kura, dan seekor tupai ternyata mengingatkan seperti di dalam Ibrani 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan telah merancang apa yang ada di dalam kehidupan hewan. Misalnya elang. Tuhan merancang bahwa elang akan memiliki kemampuan untuk terbang. Tuhan merancang di dalam hidup kura-kura memiliki kemampuan untuk berenang. Dan Tuhan juga sudah merancang di dalam kehidupan seekor tupai untuk dia bisa pandai melompat ke sana kemari dari pohon satu ke pohon yang lain. Begitupun juga di dalam kehidupan manusia, Tuhan juga sudah merancang dan memperlengkapi kehidupan ciptaannya satu dengan yang lainnya.
Dan bahkan apa yang dirancang Tuhan di dalam kehidupan manusia itu berbeda satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita, ketika kita mengharapkan semua orang untuk memiliki kemampuan yang sama atau memiliki bakat yang sama, mengharapkan segala sesuatu itu sama, kita akan merasa frustasi. Kita akan merasa bagaikan bahwa di dalam kehidupan ini kita ini sedang gagal. Oleh sebab itu di dalam Ibrani mengingatkan bahwa Tuhan memperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kita diciptakan untuk menjadi diri kita sendiri, bukan untuk menjadi orang lain. Tuhan telah memberikan kita kemampuan yang unik dan ingin digunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, sering kita berpikir, kenapa yang bisa melakukan sesuatu itu hanya itu saja, hanya dia saja. Kenapa tidak saya? Ketika kita melihat semuanya itu menjadi sebuah realita dan kita tidak bisa menerima, maka kita akan frustasi. Karena segala sesuatu yang tidak kita terima, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kalau kita tidak siap untuk menerima dan melihat semuanya itu, maka akan berakibat fatal di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di dalam suasana Minggu Pentakosta saat ini, Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan para murid, agar para murid itu bisa berkarya, bisa berbuat sesuatu sesuai dengan talenta mereka masing-masing, sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Buktinya ada banyak bahasa yang diberikan oleh Tuhan, agar para murid bisa mewartakan kabar sukacita itu kepada semua bangsa. Tidak hanya di Yerusalem, tetapi dimulai dari Yerusalem, mereka akan berjalan mewartakan kabar sukacita itu kepada seluruh bumi. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita memiliki keunikan masing-masing. Saat ini kita memiliki talenta masing-masing. Saat ini kita memiliki skill ataupun keterampilan, kemampuan secara masing-masing yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mengingatkan jangan memaksa diri untuk orang lain sama dengan kita atau kita sama dengan orang lain. Tuhan sudah memberikan porsi kepada hidup kita sesuai dengan ukuran dan kemampuan kita. Oleh sebab itu, sore hari ini Tuhan mengingatkan bahwa karya Roh Kudus diberikan kepada umat manusia yang percaya untuk melakukan tugas dan panggilan Tuhan sesuai dengan porsi talenta kita masing-masing. Kalau kita bisa berkata-kata, mari kita berkata-kata dengan baik. Kalau kita bisa bernyanyi, mari kita gunakan talenta bernyanyi kita untuk pelayanan di dalam gereja. Kalau kita memiliki talenta yang lain di bidang pelayanan yang lain, maka mari kita gunakan talenta itu dengan baik. Atau bahkan ketika orang memiliki talenta untuk mendengar sekalipun, maka kita gunakan telinga kita untuk mendengar dengan baik, agar tidak salah paham, tidak salah dengar, dan bisa mendengar sesuatu yang baik dan kita ceritakan segala sesuatu yang baik yang sudah kita dengar itu. Oleh sebab itu sore hari ini mari bersama-sama kita melihat diri kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita, talenta apa yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita lihat, kita pahami, kita tekuni itu, dan kita kembangkan agar talenta itu bisa menjadi berkat untuk diri kita dan juga untuk orang lain, terlebih di dalam kehidupan berpelayanan di gereja. Mari kita melihat diri kita terlebih dahulu. Apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan. Lakukan dengan penuh tanggung jawab, lakukan penuh dengan keikhlasan, lakukan tanpa membanding-bandingkan, lakukan tanpa iri hati, lakukan tanpa memilih atau memilah. Maka
akan mendatangkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mudah stres, kita tidak akan tertekan, kita tidak akan jatuh di dalam iri hati. Maka segala sesuatu yang baik akan Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita gunakan seluruh kehidupan kita untuk mengerjakan tugas dan panggilan yang sudah diberikan Tuhan Yesus, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menghayati talenta dan menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.